Pemirsa, menjadi seorang single parent atau single mom berarti harus siap tidak hanya untuk mengurus rumah tangga, namun juga sebagai pencari nafkah. Nah, bagaimana seharusnya seorang single mom mengatur keuangan bagi anak-anaknya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Bu Nelly. Selamat pagi, Mbak Chandra. Bu Nelly, ini ada email dari pemirsa di rumah, yaitu Ibu Sylvia, seorang ibu dengan tanggungan 2 orang anak. Nah, ini suaminya meninggal 2 tahun yang lalu. Kebetulan Ibu Sylvia bekerja dengan gaji 15 juta per bulan, dan dia bertanya instrumen investasi apa yang paling cocok untuk mempersiapkan dana pendidikan anaknya. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Jadi untuk Ibu Sylvia yang di rumah, dengan kita menjadi single parent dan tentunya source of income-nya juga cuma satu, berarti dari diri sendiri. Tadi sudah disebutkan kira-kira income berapa. Yang paling penting adalah pertama-tama disisihkan dulu untuk kebutuhan yang sangat amat mendasar. Ya, kebutuhan mendasar itu apalagi Ibu Sylvia tadi punya anak 2. Kemudian mendasar adalah yang sehari-hari, kemudian kebutuhan anaknya sekolah, baru sisanya disisihkan. Kalau investasi yang untuk dipastikan pendidikan anaknya nanti betul-betul bisa bagus ke depannya, dia harus mengambil investasi yang sedikit jangka panjang. Contohnya asuransi pendidikan buat anaknya. Jadi sekarang dia income-nya 15 juta, dia sisihkan berapa persen untuk preminya, premi asuransi pendidikan. Idealnya berapa persen untuk investasi dana pendidikan anaknya, Bu? Tergantung nanti anaknya mau sekolahnya di mana. Apakah SMA ataukah nanti kuliahnya dalam negeri, luar negeri, tergantung. Jadi dia tinggal lihat nanti kalau kayak gitu anak 2, dia bisa sisihkan 20% mungkin per bulan. Supaya anaknya pasti tidak putus kuliahnya, walaupun nanti Ibu Sylvianya mungkin income-nya berkurang karena udah masuk masa pensiun atau juga mungkin punya kebutuhan yang lebih besar lagi. Jadi memang ini semua tergantung dari tujuan pendidikan anaknya nanti seperti apa perhitungannya ya, Bu ya. Nah, tapi tadi kan dikatakan memang kita barangkali sebagai seorang ibu dengan tanggungan 2 orang anak, ini terutama single mom, harus lebih jeli untuk mengatur keuangannya. Nah, tapi apakah kita perlu terbuka dengan anak-anak kita kemudian? Sebaiknya iya, tergantung anaknya usia berapa ya. Kalau anaknya masih kecil sekali tentu mereka nggak mengerti. Cenderung anak-anak kalau masih kecil selalu minta ini karena sama temannya, maunya minta ini sama temanku kok punya, aku kok enggak. Nah, itu ada masa-masa tertentu ibunya itu harus mau terbuka dengan anaknya. Gitu, menjelaskan bahwasanya ini ya kita punyanya seperti ini, kemudian kita bisa spend seperti ini. Jadi biasanya bukan kita nggak mau belikan, tetapi oh iya nanti kalau kamu naik kelas atau apa, jadi dijanjikan tidak dengan mudah untuk diberikan begitu aja, karena itu tadi kita punya batasan atau limitasi untuk spending atau biaya yang harus kita keluarkan. Nah, bagaimana dengan proteksi? Karena ini berarti kan single mom berarti juga sebagai pencari nafkah, tidak hanya untuk mengurus kedua orang anaknya. Apakah perlu memiliki sebuah asuransi? Betul, kalau saya jawab adalah sangat amat perlu. Karena itu tadi sumber income-nya hanya satu, nggak ada pasangan, ya mungkin nanti satu waktu mungkin akan berkeluarga lagi, tapi kan kita nggak tahu. Nah, yang perlu kita pikirkan gini, kalau sampai kita pun umurnya nggak panjang, kita kan nggak bisa tahu, semua Tuhan yang atur gitu ya Mbak Chandra ya. Kita ingin dong anak kita nanti tetap sekolah, kita ingin dong anak kita nanti tetap hidup yang tanda kutip layak. Nah, kalau saya misalnya seorang single parent, saya akan sisihkan sudah pasti untuk proteksi. Dalam bentuk apa? Asuransi jangka panjang untuk si anak-anak ini nanti. Baiklah Bu Nelly, barangkali bisa diberikan informasi kepada pemirsa di rumah, kiranya apa hal yang paling mendasar yang harus dipahami oleh seorang single mom dalam mengatur keuangannya? Ya, baik. Untuk para single mom yang ada di rumah, tentu advice saya adalah kita memang harus lebih jeli di dalam mengelola keuangan kita. Kita nggak bisa tahu income kita itu akan bertambahnya berapa di tahun depannya. Kita mesti pastikan bahwasanya dalam keadaan sehari-hari kita mesti satu, kebutuhan dasar harus tetap dipenuhi. Kemudian kita tahu persis biaya itu tidak akan lebih murah, harga-harga akan lebih mahal ke depannya, akan jauh lebih baik, lebih banyak ditabung di awal-awal, baik itu untuk keperluan sehari-hari, untuk pendidikan anak, apalagi untuk proteksi mereka. Gitu. Baiklah Ibu Nelly, terima kasih banyak atas kehadirannya Bu ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh